Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku semuanya yang masih suka bertanam-tanam di lahan kecil atau di lahan sempit ya. Di saat luang waktu, teman-teman perlu sekali mengecek tanaman kita, karena selain mengasihkan juga kita juga memperhatikanlah tanaman kita, karena tanaman kita ya, karena yang sudah cukup umur atau di masa-masa tumbuhnya bunga ya, udah mulai masa pembuahan. Karena di masa inilah teman-teman perlu perawatan ekstra ya, selain banyaknya gangguan hama ataupun gangguan alam, angin sebagainya, hujan ya. Nah, selain perawatan media tanah, teman-teman juga harus memperhatikan di bagian daun-daun bawah ya teman-teman ya, seperti bagian daun bawah tomat seperti ini teman-teman ya, karena saya belum melakukan pemotongan di bagian cabang-cabang bawah sini. Nah, fungsi dari yang saya lakukan ini, yang akan saya lakukan ini adalah untuk menyalurkan lebih cepat makanan mikro ataupun yang dari tanah sini ya teman-teman ya, lebih cepat menyalurkan ke atas pucuk sana teman-teman ya, agar si buah itu lebih cepat menyerap makanan ya teman-teman ya, dan tidak dihalangi dari cabang-cabang ataupun tunas air. Sebenarnya untuk perawatan ini bukan hanya untuk tanaman tomat ataupun cabai aja teman-teman ya, termasuk tanaman terong juga, dan juga tanaman-tanaman yang teman-teman lakukan dari pakai media air seperti ini ya teman-teman ya. Nah, untuk perawatan sendiri sama sebenarnya. Nah, untuk melakukan perawatan seperti ini sendiri teman-teman cukup melakukan menggunakan gunting aja teman-teman ya. Di bagian bawah sini kita potong aja cabangnya sini teman-teman ya, kita potong aja bagian cabang semuanya teman-teman, agar si tanaman buah tomat ini ya, salah satunya ya, lebih cepat menyerap makanan ke bagian pucuknya. Sebenarnya di umur masa pembuahan ini teman-teman, saya rasa bukan hanya dari media aja teman-teman, media ataupun pupuk aja teman-teman, banyak sekali kayak kutu daun ataupun lalat buah segala macam lah gitu. Itu sangat mengganggu tanaman kita masa pertumbuhannya teman-teman ya, karena di masa inilah sangat disukai juga dari hewan-hewan tersebut teman-teman ya. Bukan hanya dari alam yang tinggi seperti ini, mungkin karena ukurannya sudah terlalu tinggi, kadang-kadang gampang rubuh, gampang jatuh, ataupun media yang padat sekali gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk tanaman cabai juga kita lakukan sama ya teman-teman, kita gunting aja di bagian ya cabang-cabang seperti ini, agar tanaman tersebut berfokus pada buah ataupun pucuk ya teman-teman. Mungkin terlalu banyak di daun cabang-cabang tunas baru seperti ini menghambat makanan untuk menuju ke atas ataupun ke buah ya teman-teman, ke pucuk. Maka dari itu sering sekali si buah kita itu kadang-kadang kecil, buahnya kecil, ataupun si pucuknya melayu karena tidak sampai ke atas gitu. Logika aja teman-teman ya, sudah diserap dulu dari bawah dan cabang-cabang yang banyak itu teman-teman ya. Kita potong-potong aja di bagian bawah sini ya menggunakan gunting teman-teman, ataupun teman-teman juga bisa pakai tangan aja juga bisa. Di sisi lain tanaman saya ini mungkin terlalu rapat kali ya, terlalu rapat juga. Jadi kayak yang gimana ya, saling beradu lah di antara cabang tunas yang sisi satu dan sisi lainnya gitu. Jadi sangat rapat sekali terlihatnya. Maka dari itu kita memangkas bagian bawah dan supaya tidak terlihat rapat sekali teman-teman ya. Gitu aja.
untuk perawatan tanaman kita. Dan jangan lupa juga teman-teman memupuk tanaman memupuk cabai kita itu di masa pembuahan ini lebih banyak dosisnya teman-teman ya. Karena kan si buah itu membutuhkan banyak sekali makanan, bukan hanya buah ya. Jadi dia buah membutuhkan, pucuk juga membutuhkan, dari batangnya juga membutuhkan gitu ya teman-teman. Mungkin gitu aja masukan dari saya teman-teman ya, pengalaman saya, karena saya juga belajar, sama-sama belajar lah kita teman-teman ya. Yang setahu saya sih seperti itu ya teman-teman ya. Macam-macam seperti ini kan sudah ada yang gede, udah ada yang besar. Karena saya tidak melakukan pemotongan sebelumnya teman-teman ya, saya antapkan saja karena bukan saya abai. Jadi di sisi lain kadang-kadang kita sibuk. Jadi bagi saya bertanam-tanam seperti ini bukan hanya kita pekerja kantoran ataupun pekerja buruh segala macam. Jadi bertani-tani seperti ini tuh sangat dibutuhkan dan dianjurkan juga sebenarnya dari pemerintah ya teman-teman ya. Jadi dimana masa kita ya tomat mahal, cabai mahal, selain itu juga istri kita kadang-kadang nggak sempat ke warung, malas ke warung, jadi dia tinggal petik aja. Kayak misalkan session seperti ini, kalau kita pengen masak mie kan kita masakan apa gitu, tinggal ambil aja, tinggal gunting aja di sini gitu ya teman-teman ya. Ya bertani seperti ini selain mengasihkan juga menghibur, juga bisa mengisi luang-luang waktu kita yang sempit lah gitu teman-teman ya. Oke, dah sekian aja dari saya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bahasa saya kurang jelas buat teman-teman, harap diperjelas saja teman-teman ya, dimengertikan sajalah sebisa-bisanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Nih